imunisasi bikin sakit. Benar kan? Bikin sakit. Terus ada isu-isu yang barusan beredar, memang ada yang menyebutkan bahwa vaksin MR mengandung unsur babi. Semangat pagi Sobat Sehat semua, bertemu kembali dengan saya Dr. Mita di acara Sehati, karena hidup harus sehat, bahagia, dan berarti. Acara bincang santai seputar kesehatan dan pernak-perniknya sebagai bagian dari upaya peningkatan kesehatan masyarakat oleh UPT Puskesmas Bluto bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Mojokerto. Baik, hari ini di hari yang cerah, di hari Senin, setelah libur, kita masuk kerja lagi. Kali ini kita akan membahas tentang bian. Apa itu bian? Nanti kita akan ulas bersama narasumber kita. Selamat datang kepada dua narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita kedatangan narasumber dari Pokja Vaksinasi ya. Betul. Yang diketuai oleh Dr. Tama dan Bu Catia. Oke, mungkin bisa memperkenalkan lagi, Dokter. Oke. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dr. Tama. Kebetulan saya di sini sebagai PIC atau koordinator vaksin, yang dimana sesuai dengan tema hari ini, yaitu tentang bian. Kebetulan saya yang diundang. Dan di sebelah saya mungkin bisa diperkenalkan diri sendiri ya. Silakan. Selamat siang. Terima kasih Dr. Tama. Saya Catia Mariana selaku koordinator imunisasi di Puskesmas Bluto. Saat ini kami ada di sini untuk acara bincang-bincang pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang disempatkan, Ge. Oke, langsung aja kita bahas apa sih itu bian dan kenapa harus ada nih namanya bian ini. Oke, permisi, saya mau bantu jawab. Sebenarnya bian sendiri itu adalah singkatan dari Bulan Imunisasi Nasional. Sesuai dengan namanya, Bulan Imunisasi Nasional, berarti hanya berjalan 1 bulan saja. Yaitu kebetulan bulan Agustus, tepatnya bulan ini. Latar belakang yang mendasari sebenarnya untuk bian ini ya, ada beberapa kesenjangan imunitas antara balita-balita yang ada di Indonesia, sehingga pemerintah mencanangkan untuk mengadakan acara bian. Nanti mungkin bisa di-share untuk slide-slide-nya untuk latar belakang apa saja yang mendasari bulan imunisasi nasional tersebut. Mungkin itu dulu. Oke, jadi memang ini spesial dilakukan di bulan Agustus di tahun 2022 untuk bisa memenuhi cakupan imunisasi anak-anak Indonesia, begitu ya? Betul. Oke, jadi jangan sampai kelewat nih ibu-ibu semuanya. Bulan ini harus banget wajib ya ikut, yang punya anak-anak harus datang tuh ke tempat-tempat yang mengadakan imunisasi bian. Oke. Di mana aja ya tempat dilakukan imunisasi bian ini, Bu? Untuk imunisasi bian dilaksanakan di posyandu dan di sekolah-sekolah, terutama sekolah PAUD dan TK. Oke. Sasarannya dari anak usia berapa sampai berapa? Untuk sasarannya di usia 9 bulan sampai 59 bulan itu pemberian vaksinnya adalah campak rubella. Selain bian, selain imunisasi campak rubella, juga kita memberikan imunisasi kejar. Jadi kejar ini imunisasi yang para bayi dan balita ini masih belum lengkap, yaitu yang diimunisasi adalah OPV atau polio tetes, IPV atau polio yang disuntikan, dan DPT HIB. Jadi 3 itu untuk imunisasi kejar. Selain itu di bulan Agustus ini kan ada di posyandu itu acaranya bulan timbang. Oke. Jadi sekaligus bulan timbang sekaligus pemberian vitamin A.
Gitu dokter Oh Mita. iya, baik. Jadi spesial nih ibu-ibu di Posyandu biasanya cuma timbang kan ya. Tapi di bulan ini spesial ada pemberian vitamin A, bulan timbang, juga pemberian imunisasi tambahan MR, juga imunisasi kejar untuk yang belum lengkap status imunisasinya. Baik. Kira-kira ada efek samping nggak ya dari pemberian vaksin ini? Bahaya nggak sih gitu? Betul. Jadi untuk imunisasi ini biasanya memang di lapangan kita menemukan ada beberapa efek samping. Salah satunya mungkin yang paling sering ya ada nyeri lokal, mungkin ada nyeri lokal di daerah suntikan, misalnya ada di paha, mungkin ada nyeri atau kemerahan. Itu wajar saja. Nomor dua, biasanya ada gejala yang disebut KIPI, gejala ikutan pasca imunisasi. Itu biasanya muncul eh, tergantung atau relatif. Biasanya paling dekat ya 2 sampai 3 jam awal atau bahkan sampai 24 jam. Biasanya berupa panas sampai lebih dari 37 sampai 38. Biasanya untuk penanganannya sendiri, kalau untuk nyeri-nyeri lokal aja, seperti tadi yang saya sebutkan, itu cukup di kompres saja, mungkin cukup. Untuk gejala panasnya, bila panasnya masih tergolong kategori sumber atau mungkin masih di bawah 38, nanti mungkin bisa diobati dengan paracetamol dulu. Gitu dok ya. Misalnya panasnya sudah melebihi 38 atau memang sudah ada indikasi untuk rawat inap atau memang mencurigakan untuk KIPI jangka panjang, jadi kita arahkan untuk ke IGD atau ke vaskes terdekat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Mungkin seperti Oke, itu. baik. Jelas ya, aman kok ibu-ibu semuanya. Jadi jangan takut karena kalau imunisasi ini kan sudah diteliti ya gitu. Memang ada efek samping namun tidak mengurangi dari kebermanfaatannya Betul. begitu. Oke. Kalau kondisi anak yang bisa diimunisasi itu mungkin apakah harus benar-benar sehat? Boleh nggak kalau demam, misal ada batuk pilek itu boleh nggak diimunisasi dok? Nah, itu dia. Untuk sebenarnya untuk kondisi-kondisi tertentu seperti kondisi panas atau kondisi batuk pilek atau bahkan ada riwayat alergi sebelumnya, itu memang tidak saya sarankan untuk diimunisasi saat itu juga. Lebih lebih aman, saya anjurkan kondisinya diperbaiki lebih dahulu. Misalnya anak kondisi panas tinggi atau kondisi batuk pilek berat atau bahkan ada reaksi alergi, itu mungkin diobati dulu ke dokter atau ke puskesmas terdekat hingga kondisinya stabil dan memang kondisinya sehat, baru nanti anak bisa dilakukan imunisasi. Oke, baik. Jadi sebaiknya anak dalam kondisi yang benar-benar sehat begitu Betul. ya. Terkait dengan KIPI-nya tadi. Iya. Karena vaksin MR sendiri kan ini ya vaksin hidup ya. Jadi rentan menimbulkan demam gitu. Betul. Baik. Masih banyak kan ya nih mitos-mitos yang bikin orang-orang tuh maju mundur gitu mau vaksin. Salah satunya ada yang bilang kalau vaksin MR atau MMR itu bisa menimbulkan autisme. Itu benar gak sih dok? Begini, jadi ada memang di masyarakat ada stigma-stigma negatif yang masih memang beredar. Jadi memang di masyarakat beberapa orang tua memang masih banyak yang takut anaknya diimunisasi. Bahkan orang-orang dulu mungkin kalau bilang itu diimunisasi bikin sakit, benar kan? Bikin sakit. Terus ada isu-isu yang barusan beredar, memang ada yang menyebutkan bahwa vaksin MR mengandung unsur babi. Ada yang bilang gitu. Ada yang mempertanyakan juga dari segi agama mungkin lebih ke halal haramnya. Mungkin seperti itu. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang isu-isu yang memang banyak ada di masyarakat ini. Salah satunya mungkin tentang halal haram ya. Kalau halal haram ini biasanya memang dari MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa memang vaksin MR ini bisa untuk diberikan kepada masyarakat dan memang sudah
sudah layak dan bisa dibilang halal untuk diberikan ke masyarakat. Kemudian yang kedua, untuk ada kandungan babi atau tidak, sempat memang ada penelitian di Inggris dilakukan oleh dokter Wakefield yang melakukan ke 12 anak untuk dilakukan imunisasi, dan memang waktu itu dari 5 anak tersebut memang ada yang menunjukkan gejala autism dan 5 anak lainnya itu tidak. Tapi setelah diteliti oleh para ahli, memang 5 anak yang pertama memang sejak awal menderita gejala autism. Oh gitu. Betul. Jadi semenjak itu izin dari dokter Wakefield tersebut dicabut, dan memang dari situ bahwa imunisasi MR ini tidak menimbulkan gejala autism. Oke. Untuk terkait kandungan babi di dalamnya, memang betul. Ada salah satu produksi vaksin MR kan salah satunya ada di India. Itu memang membenarkan bahwa ada kandungan babi di dalamnya. Tapi terkait ke fatwa MUI tadi, jadi jika kondisinya memang memaksa atau darurat, itu masih boleh untuk diberikan. Oke. Seperti itu. Yang terakhir, untuk ada isu-isu yang bilang lebih sehat anak yang nggak diimunisasi dok daripada anak yang diimunisasi. Itu saya kurang setuju. Karena apa? Terkait di PD3I, itu anak yang diimunisasi jauh lebih kuat imunitasnya daripada anak yang tidak diimunisasi. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih banyak Dokter Tama, jelas sekali ya. Udah banyak nih dijawab tuh keraguan-keraguan dari ibu-ibu, bapak-bapak semuanya terkait vaksinasi. Yang pertama tadi tentang halal haram. Karena imunisasi MR ini untuk mengeradikasi penyakit campak dan rubella, dan itu satu-satunya cara, sehingga meskipun ada babinya, maka MUI memutuskan untuk tetap bisa dipakai gitu ya, tetap bisa diberikan karena memang Faktor emergensinya. karena kalau tidak diberikan maka penyakit campak dan rubella ini tidak bisa dieradikasi. Betul. Sedangkan campak dan rubella ini apabila mengenai anak-anak bisa akibatnya fatal kalau tidak dapat imunisasi gitu ya dok ya. Kalau sudah diimunisasi mungkin kalaupun kena ininya gejalanya mungkin lebih ringan gitu lah ya. Oke, terus kalau tentang membuat autisme itu ternyata bias ya penelitian yang Betul. sebelumnya itu ya yang mengenai MR Datanya. bisa menimbulkan autis. Ternyata memang dari subjek penelitiannya pun sudah ada gejala autisme. Jadi Sejak awal. Betul. sejak awal sudah ada. Jadi bukan karena vaksin MR-nya yang membuat objek penelitiannya ini terkena autisme begitu. Oke, kalau tentang anak yang anak yang tidak diimunisasi lebih sehat itu juga tidak benar ya, karena anak-anak yang tidak diimunisasi itu sejatinya di era sekarang ini kan terlindungi oleh anak-anak yang sudah imunisasi begitu ya. Gitu. Jadi ya karena anak-anak di sekitar anak-anak yang tidak diimunisasi ini sudah diimunisasi, jadi ya dia kena nggak ada penyakitnya yang beredar di situ begitu. Jadi harus tetap wajib ya Bapak Ibu semuanya untuk vaksinasi anaknya MR maupun imunisasi dasar lainnya. Syukur-syukur kalau bisa menambah imunisasi tambahan lainnya. Betul. Oke, untuk bincang-bincang kali ini sudah cukup, sudah sangat jelas tentang Gian. Lalu kita tadi juga sudah bahas tentang KIPI, bagaimana penanganannya, lalu mitos-mitos tentang imunisasi. Sangat menarik ya pembahasannya, yang mungkin
orang-orang tua di luar sana banyak yang bertanya-tanya begitu. Betul. Sudah cukup jelas diulas di podcast Sehati kali ini. Oke, terima kasih banyak Bu Catia, Dokter Tama atas informasinya. Semoga kegiatan Biannya lancar di bulan ini. Amin, amin. Cakupannya tercapai, banyak yang ikut. Dan tidak ada KIPI tentunya. Semoga ya. Baik, kita akhiri podcast kita kali ini. Semoga sobat sehat semua selalu sehat, bahagia, dan hidupnya berarti. Terima kasih. Dah.